Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Oktiforisa, mahasiswi Psikologi Islam semester 7 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NPM 1731080083. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dalam mata kuliah pengantar Psikologi Islam dengan dosen pengampu Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MSI. Jurnal ini berjudul The Faith Community and Mental Health Resilience Amongst Australian Ismaili Muslim Youth dengan penulis Karim Mita dan Shelina Adatia pada tahun 2016. Latar belakang penelitian, komunitas agama budaya dari etnis pendatang minoritas bisa sangat mempengaruhi proses adaptasi pasca terjadinya imigrasi. Dalam beragama pun mungkin mempengaruhi ketahanan, dan juga dukungan sosial yang diberikan ikut berperan. Literatur yang ada tentang ketahanan dan komunitas migran sebagian besar berfokus pada pengungsi, sementara untuk imigran yang lebih muda dan imigran generasi kedua tidaklah banyak diperhatikan, yang mungkin saja mereka mengalami stres akulturasi. Dampak dari pengalaman pasca migrasi yang terjadi pada kesehatan mental para imigran muda yang secara sukarela sering sekali tidak diperhatikan, karena kondisi kesehatan mental seringkali terjadi pada masa remaja. Menurut Patel, Fleischer, Hattrick, dan McGorry pada tahun 2007. Sangat penting untuk memeriksa strategi resilient para pemuda imigran. Komunitas berbasis agama ini mungkin menghadapi stresor tertentu karena agama budaya mereka, latar belakang, dan perbedaan akulturatif. Studi ini meneliti imigran baru dan pemuda muslim Ismaili generasi kedua di Australia, dan peran komunitas berbasis agama mereka dalam mengembangkan resilien atau ketahanan dan juga kesehatan mental. Ini menggunakan istilah diaspora dan pasca diaspori untuk merujuk pada imigran baru dan pemuda generasi kedua masing-masing untuk mengakui bahwa generasi muda kedua bukanlah imigran seperti itu, seperti stres dan lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ali pada Efek Imigran yang Sehat tahun 2002, para imigran seringkali dianggap lebih sehat daripada tuan rumah dari suatu negara. Namun, kesehatan mental mereka tidaklah dipertimbangkan. Hal ini sangat mengganggu karena proses migrasi dapat melibatkan berbagai penyebab stres yang mempengaruhi kesehatan mental. Selain itu, Ali juga mengemukakan bahwa lamanya tinggal di negara yang lebih besar yang menjadi tempat imigrasi, hasil kesehatan fisik dan mental para imigran cocok pun dengan hasil dari populasi individu yang berasal dari daerah tersebut. Imigran mungkin mengalami isolasi dan merasa asing karena kehilangan hubungan kekerabatan dan dukungan sosial. Adapun tantangan lainnya seperti bahasa, pekerjaan, studi, dan kewajiban keluarga dapat menyebabkan stres tambahan. Apalagi, pergeseran status sosial ekonomi, non-recognition kredensial asing, dan ketidakpastian dalam suatu imigrasi dapat menyebabkan depresi, menurut Ahmed dan Reddy. Para imigran baru seringkali beresiko mengalami depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma. Grand teori dari jurnal ini menggunakan teori dukungan sosial dari Funk and Gardner dan juga teori kesehatan mental dari Khawaja dan Ali. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan juga kuesioner kualitatif sebagai alat pengumpulan datanya. Terdapat 11 subjek pada penelitian ini. Analisis data menggunakan pendekatan tematik induktif kualitatif. Pendekatan ini berguna dalam penelitian mengenai hal personal seperti kesehatan dan dalam memeriksa populasi yang kurang diteliti. Transkrip wawancara dibaca berulang kali untuk pengenalan data, lalu diunggah ke NVivo 10, yaitu paket perangkat lunak analisis kualitatif yang memungkinkan perbandingan silang transkrip. Hasil dari penelitian ini ialah data kuesioner menunjukkan 75% responden percaya bahwa mereka menghadapi tantangan kesehatan mental tertentu. Data kualitatif yang disajikan di sini menguraikan hal ini dalam konteks dua tema superordinat yang terkait dengan komunitas dan agama. Terdapat beberapa hasil yang bisa disimpulkan, di antaranya yang pertama, komunitas religius sebagai kekuatan. Responden membangun makna ganda dari agama terlibat dalam aspek religius melalui praktik berbasis keyakinan dan aspek sosial melalui pembuatan komunitas.
Peran sosial umat beragama akan terlihat di sini. Yang kedua, mereka memberikan dukungan sosial. Sementara kehadiran komunitas Ismaili membantu membangun rasa memiliki di tanah asing. Responden juga berbicara tentang komunitas tersebut meningkatkan kapasitas mereka. Yang ketiga, pemberdayaan melalui layanan. Meskipun kepemimpinan komunitas merasa bahwa pemuda tidak terlibat, pemuda itu sendiri mengungkapkan agensi dan keterlibatan aktif. Keterlibatan teman sebaya memainkan peran penting. Yang keempat, agama sebagai pemaknaan. Praktik kepercayaan juga memainkan peran penting bagi pemuda Ismaili di Australia dalam mengembangkan strategi ketahanan. Yang kelima, agama sebagai sebuah cara hidup lainnya. Responden berbicara tentang menggunakan iman mereka sebagai cara alternatif dan berbeda untuk berhubungan dengan dunia. Yang keenam atau yang terakhir, mengembangkan kesadaran akan Tuhan. Responden juga berbicara tentang dampak positif dari perilaku dan praktik berbasis agama. Selanjutnya ada kesimpulan, komunitas berbasis agama dari pemuda Muslim Ismaili Australia ini memungkinkan mereka untuk menggunakan sejumlah strategi dalam mengembangkan ketahanan mereka sebagai seorang imigran, baik melalui komunitas itu sendiri dan aktivitas iman individu mereka. Komunitas agama memandu bagaimana responden menempatkan diri mereka sebagai pemuda Ismaili Australia dalam konteks sosial budaya yang berbeda, dan memungkinkan perasaan inklusi dalam dan antar komunitas. Ini memiliki implikasi yang lebih luas tentang bagaimana komunitas agama dapat memfasilitasi pengembangan strategi ketahanan bagi para imigran. Dukungan psikososial melalui keterlibatan komunitas dan strategi keyakinan itu sendiri menawarkan jalan ketahanan. Melalui pengembangan jejaring sosial dan aktualisasi diri, keterlibatan ini dapat membawa makna dan tujuan yang dapat menjadi vital ketika menghadapi tekanan pada kesehatan mental akibat migrasi dan akulturasi. Selanjutnya, pengkritisian jurnal. Dari grand teori yang digunakan, terlihat kurang fokus dan kurang jelas ingin menggunakan teori yang mana. Selanjutnya, kurangnya literatur yang membahas tentang penelitian ini, sehingga pembahasan pada penelitian cenderung kurang efektif. Ide replikasi jurnal untuk diterapkan di Indonesia, dengan judul Komunitas Beragama dan Ketahanan Kesehatan Mental pada Remaja yang Tinggal di Daerah Minoritas Muslim, dengan latar belakang penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran komunitas beragama dan juga ketahanan kesehatan mental pada remaja yang tinggal di daerah minoritas Muslim. Karena menurut Piaget sendiri, secara psikologis masa remaja merupakan usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakatnya. Sedangkan menurut Harlock, masa remaja yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Yang artinya pada masa remaja, individu sangat membutuhkan dukungan sosial dari lingkungannya. Grand teorinya menggunakan teori dari Harlock mengenai perkembangan dan juga teori kesehatan mental dari Khawaja dan Ali. Dengan metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dan juga observasi sebagai alat pengumpulan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.